Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wa nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi latahari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam program Halaqah Fajar dengan guru kita tercinta Buya Yahya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Buya. Insyaallah. Dan semoga bisa mendapat Amin. doa untuk para pendengar Buya. Amin insyaallah atas doa semuanya dan semoga Allah beri kemudahan pada kita semua untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan dimudahkan untuk menghidupkan malamnya dengan kebaikan-kebaikan. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Buya, kita bicara masih tentang urusan rumah tangga, terutama dalam cinta. Ternyata ada mazhab cinta. Seperti apa itu, Buya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah. Amma ba'd. Seperti yang pernah ya kami sebut ya dalam acara-acara yang ada urusan dengan rumah tangga, kami sering menyebut istilah madhab cinta. Ya, ada madhab dalam berakidah, ada madhab dalam berfikih ya. Dalam fikih ada madhab syafi'iyah, ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kurang lebih gitu, artinya gini, dalam bermadhab fikih saja kita, kalau seorang yang madhab Maliki menikah dengan madhab Syafi'i, itu kalau tidak saling mengerti, terus kerjaannya saling menyalahkan. Saling menghujah. Saling menyalahkan. Gitu. Suaminya menganggap tidak batal, istrinya menganggap batal. Tapi fahami bahasanya menurut suamimu itu tidak batal. Kan gitu. Sehingga suamimu waktu itu tiba-tiba menyentuh kamu, dia nggak wudu. Ya, dia tidak wudu karena dia Maliki. Kalau kamu wudu karena Syafi'i. Maka fahami suamimu ya sudah. Kalau kamu wudu, tapi tidak usah menuntut suamimu untuk berwudu. Kurang lebih itu. Dalam fikih kan seperti itu. Nama dalam bercinta pun juga sama, ada madhab cinta. Maka dalam rumus ada kurang lebih madhab itu adalah sebenarnya dalam bahasa yang kami inginkan sebetulnya memahami cara mencintai pasangan itu. Artinya orang itu berbeda-beda cara menghadirkan cinta, mewujudkan cinta yang ada di dalam hati. Itu berbeda-beda cara. Pada dasarnya cinta hanya ada di dalam hati. Tapi lahir dalam perilaku ini bermacam-macam modelnya. Ini dalam bahasa kami adalah jadi madhab cinta. Mungkin sederhananya ada orang yang punya madhab cinta yang ada madhabnya mungkin romantis. Madhab romantis itu madhab. Jadi kalau ketemu pasangannya itu ya kalimatnya memang orang romantis ya. Sayangku, cintaku, bungaku, matahariku, aduh Masya Allah, tambah cantik aja, ini punya anak 5, kayaknya tambah kayak anak 17 tahun ya, omongannya gitu terus enak, memang dia orangnya orang romantis. Isengnya romantis, memang gaya romantis. Ada orang punya madhab berbeda, dia tidak biasa dengan gaya romantis, dan tidak terbiasa, mungkin rumahnya tidak terdidik dengan gaya romantis, akan tapi dia punya cinta, sehingga bagi dia adalah bukan action romantis, tapi saya tanggung jawab. Nyata. Sehingga ada madhab mungkin madhab tanggung jawab. Ya. Ada madhab tanggung jawab. Ya, madhab tanggung jawab ini mungkin kalau tadi yang madhab romantis kalau pulang ke rumah langsung nyanjung istriku, apa kabar, gimana, sehat, apa ini riang gitu. Tapi kalau madhab yang tanggung jawab enggak. Pulang ke rumah bukan nanya istriku gimana kamu, langsung kompor gasnya lah tadi aman ya. Kulkasnya gimana? Pagar sudah betuli kan sama tukang?
SPS yang roboh kemarin gimana? AC gimana? Kalau istri yang nggak ngerti madhab cinta, apalagi dengar madhab cinta suami pasak temennya, suami temennya kan mesra, romantis. Dia mengatakan, suamiku boro-boro nyanjung. Kalau pulang ke rumah ditanya AC gimana, kulkas gimana, ini gimana. Padahal sang suami itu sebetulnya menanyakan AC itu karena kemarin istrinya kepanasan. Kompor gas karena bingung masak. SPS karena kemarin ada tikus dan sebagainya ganggu dan seterusnya. Pagar karena kurang aman. Sebetulnya sang suami itu di saat datang kepada istrinya lalu menanyakan hal itu, sebetulnya hal itu untuk siapa sih? Jadi tanggung jawab madhabnya. Saya bertanggung jawab untuk jangan sampai istriku gundah gara-gara SPS. Jangan sampai gelisah gara-gara gas. Jangan sampai gara-gara kulkas. Makanya dia memastikan bahwasanya semua yang menjadikan istrinya tidak nyaman sudah beres. Ini madhab tanggung jawab. Dan memang ada orang model madhab tanggung jawab itu kadang-kadang caranya beda-beda. Kalau madhab romantis itu kalau begitu di TV misalnya, abang tolong belikan ini bang, no. Tenang sayang, oke siap. Wah siap komandan. Wahai sama istrinya tuh enak ngomongnya. Akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah dilihat, lupa dia. Abang mana tipenya? Astagfirullah, lupa. Cuman karena dia punya madhab romantis, dia bisa biarpun lupa beneran, dia bisa menghibur istrinya. Sayang, bener. Tadi sepertinya abang sudah mau beli gara-gara inget kamu pengen cepet ketemu kamu. Akhirnya langsung pulang, lupa beli. Nah, masih bisa ngeles dia. Kurang lebihnya begitu. Artinya. Tapi yang madhab tanggung jawab ini, dititip ini, abang tolong beli ini bang. Nggak ngebalas WA. Dibaca dok, diredok nggak balas WA. Pulang. Tapi ada. Gitu loh, kurang lebihnya begitu. Nah, ini madhab. Jadi, kalau seorang istri melihat madhab suami temannya, dia bisa gelisah. Sama akhirnya madhab. Jadi cara pasanganmu mengungkapkan cintanya, fahami itu. Ada kerjaannya gayanya marah, ngangkat suara. Coba kamu makan yang benar, makannya susah banget, makanya gitu. Karena istrinya suka sakit-sakitan. Tapi ngomongnya pakai ngangkat suara. Belikan ya, beli benar ya, beli pokoknya awas kalau enggak beli. Jadi gak sampai begitu. Memang model, biarpun seharusnya tidak seperti itu. Hendaknya semuanya adalah menguasai 4 madhab. Kalau bisa, supaya enak kita bisa semuanya. Kurang lebih kalau ada seandainya madhab cinta ada 4, kita kuasai semuanya. Romantis oke, tanggung jawab oke. Nah ini dahsyat, berarti alim benar dalam dunia cinta. Itu loh. Paling tidak minimal fahami cara pasanganmu mencintaimu. Jangan paksa dia untuk mencintai seperti orang lain. Bisa lucu, unik. Suatu ketika ada seorang perempuan di saat kita bicara tentang madhab romantis ini, gaya romantis maksudnya, kita tidak bicara tentang madhab, hanya ngomong. Hendaknya suami itu harus lembut dan ini. Akhirnya dia perempuan ngadu, Bu ya suami saya itu kaku. Di rumah tuh diem ini. Tapi ngasih nafkah, ngasih Bu ya. Mukul kamu? Enggak. Ngomong kasar? Enggak. Tapi enggak pernah ada ngobrolan, enggak ada bahan ngobrol, diem. Hambar. Ngomong gitu. Tayyib. Kamu pengen apa? Ya kan seorang istri kan pengen dimanja, pengen di ini. Oke. Coba saya pengen kenal suamimu. Dikenalkan suatu suami. Baik orangnya. Saya datang ke rumahnya, mampir waktu itu. Memang modelnya model pendiam orangnya. Jadi ada makanan di depannya, setengah jam kita ngomong nggak pernah ditawari. Ini. Memang orangnya nggak bisa ngomong, nggak biasa. Di saat kami ngomong, ayo makan ya. Baru dia gerak. Maka undang begitu. Dari tadi nggak punya inisiatif untuk mempersilahkan. Memang modelnya begitu. Nggak usah kita kecewa sakit hati ini tuan rumah. Cuma saya ngomong langsung begitu. Langsung dia paham ini. Berarti sebenarnya orang ini punya madhab. Madhabnya tanggung jawab. Cuman tidak pandai bertutur kata, bukan pandai merayu, bukan pandai ini. Akhirnya sudahlah. Insya Allah kita ingatkan ngobrol dengan. Tapi nggak bisa serta-merta, nggak gampang itu. Ya akhirnya suatu ketika saya kasih kabar kepada laki-laki itu, suami itu, tolonglah kepada istri itu yang mesra ini. Ya mesra ini gimana sih Bu ya? Saya nggak bisa mulainya. Ya kamu bikin puisi ini. Bikin puisi dia, tapi nggak dikirim. Sudah Bu ya. Nah, terus nggak bisa ngirim saya, malu Bu ya saya ngirim nggak bisa. Oh ya. Sudah pernah buat kata-kata? Iya, tapi saya nggak biasa, saya malu Bu ya, nggak dikirim. Seketika tak paksa. Ini sudah ketemu kenal Bu ya sudah berapa bulan? Paksa. Kok kirim? Saya buatkan kalimat indah, kayak pasang puisi, tak kirim ke laki-laki itu. Kirim ke istrimu. Apa? Kirim sekarang. Kirim
sudah cepat. Tak paksa kirim dia. Akhirnya karena kita paksa dikirim sehat istrinya. Nah. Ya kan? Tidak lama kemudian istri yang kirim ke kita. Buya. Nah, Buya ini dari suami saya, Buya. Bacanya geli, Buya. Nah, kan? Istrinya juga tidak biasa dengan madhab lain, kan? Jadi di saat pakai romantis, akhirnya tak Buya, terus kamu mau gimana? Kan? Di saat suamimu mesra, katanya kamu geli bacaan. Ya, akhirnya kita pahamkan. Ketahuilah bahwasanya suamimu dahsyat. Dia istimewa, tanggung jawab. Waktu nanyakan kompor gas, karena apa? Dipikirkan kamu. Tanya AC, karena kamu. Pahami makna ini. Gitu, Buya. Iya. Makanya apa? Ya kamu aja yang centil. Kamu yang usil. Kamu yang goda. Biar yang diam jadi berbicara. Jangan kamu malah diam, dia ikut diam dan sebagainya. Iya sih Buya. Nah, harus berubah. Mulai sekarang, kamu yang iseng, kamu yang centil. Dia nggak akan marah dengan kecentilanmu, percaya. Nah, ini berarti harus memahami. Kalau memahami, kalau suaminya diam, dia yang aktif. Atau suami tuh sering ngomong cerita kan itu cara madhabnya pengen cerita istri karena berlebihan sampai istri jenuh. Tapi nggak boleh jenuh. Oh iya bang, masya Allah bang, karena gaya suaminya begitu. Jadi fahami cara pasanganmu mencintaimu. Jangan paksa dia memahami cara mencintaimu. Biar setelah itu semua sama-sama belajar bagaimana kita bisa memahamkan kepada pasangan tentang cinta kita. Nah, kalau bisa tidak perlu kita memahamkan pasangan untuk memahami. Kalau bisa tidak perlu kita memaksa pasangan kita faham cara mencintai kita, akan tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan cinta sesuai dengan yang diinginkan oleh pasangan. Jadi memahamkan keinginan pasangan. Artinya cari apa yang disenangi oleh pasangan. Artinya mulai dari situ kita mulai mengungkapkan atau menghadirkan cinta dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasangan. Kalau pasangan senang romantis, saya belajar sekarang madhab romantis. Maksudnya kalau istriku madhab Syafi'i, saya akan belajar fikih Syafi'i biar nggak berbeda terus dong. Kalau istriku madhab Hambali, saya akan belajar itu loh, kurang lebih gitu. Nah, memahami. Begitu sebaliknya. Sehingga disinilah maka akan semakin indah cinta itu. Sebetulnya ya, kalau kita mau berpikir antara cara-cara mencintai ini pasti ada titik temu. Ada titik temu. Yang orang punya gaya tanggung jawab ini pasti ada titik temu dengan yang punya madhab romantis itu. Jadi artinya gini loh, singkatnya. Husnudonlah bahwasanya pasanganmu itu dengan gaya caranya itu sebenarnya itu mengungkapkan cinta. Akan tapi belum tentu cara mengungkapkan cinta itu kamu sukai. Sehingga fahami dulu biar kita tidak menolak cara mencintainya. Sebab kalau orang tahu cara mencintainya seperti itu, kemudian cara itu tidak kita terima, maka setelah itu dia tidak mengerti bagaimana mengungkapkan cinta. Setelah itu apa? Cinta itu akan hilang. Karena cinta hanya terpendam saja, sehingga bagi dia adalah tidak perlu pengorbanan. Kalau cinta tidak ada pengorbanannya, itu seperti bunga yang tidak pernah disiram. Ketahuilah bahwa semakin besar pengorbananmu kepada orang yang kau cintai, semakin dahsyat itu cinta. Makanya memberi itu sebenarnya numbuhkan cinta di hati kita. Kalau dalam bahasa tahabu, salinglah engkau memberi hadiah, maka itu menjadikan kau saling mencintai. Itu sebetulnya bukan tumbuhnya cinta kita karena kita dikasih, tidak. Karena di saat kita memberi, itu sebetulnya kita telah menumbuhkan cinta kita sendiri. Anda kalau musuhan sama seseorang, lalu Anda ingin memberikan hadiah kepada dia, saat itu Anda mulai memiliki dia. Karena apa? Anda memberi kepada dia, disitulah akan muncul cinta. Begitu cinta, di saat kita memberi, makanya pengorbananmu itu juga menumbuhkan cinta. Baik, Masya Allah Bu ya. Alhamdulillah ini semakin bertambah kita belajar memahami tentang mazhab cinta. Dan pemirsa Al-Baja TV, pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Atlas Super Premium,
superior color, superior weave, maximum density, superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex. Pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun berada, kita masih berbicara ataupun mengkaji dengan guru tercinta Buya tentang mazhab cinta. Kelanjutannya seperti apa ini Buya? Tentunya sebetulnya yang kami rindu adalah bahwasanya setiap orang itu punya cara yang berbeda dengan orang lain di dalam mengungkapkan cintanya. Berbeda cara mengungkapkan cintanya. Nah, disinilah perlunya dengan serius kita memahami. Sehingga memahami cara mencintai. Sehingga kalau sudah paham bahwasanya tidak semua yang pahit itu adalah racun pembunuh. Tapi bisa saja sadar ternyata pahit yang diberikan itu adalah jamu agar saya semakin sehat. Kan begitu? Jadi cinta itu tidak harus dalam bentuk belayan lembut. Akan bisa saja teguran keras. Kan begitu? Nah. Apakah seorang ibu yang tiba-tiba membawa anaknya kepada seseorang, tak taunya tusuk anak saya, lalu ditusuk dengan sontek, kemudian pulang, apakah ibu jahat? Tentu tidak, karena hanya demam, biar sembuh. Kan begitu? Sehingga mungkin seorang ibu tiba-tiba menarik anaknya dengan keras, lalu memarahi. Kenapa? Padahal ini adalah cinta, tapi tampaknya bukan belayan kasih sayang. Kenapa? Anaknya itu punya berang jalan sembarangan sampai ditarik. Kamu jangan begitu. Hampir ketabrak mobil, wajar. Bahasanya itu ungkapan cinta. Nah, berbeda-beda. Makanya, ayo kalau melihat perilaku pasangan kita yang mungkin kita tidak senang, tapi kalau itu buah daripada perjuangan cinta, hargai. Kadang termasuk kita sebut kemarin, kadang kita istri sudah capek-capek masak dan sebagainya, padahal dari tadi keringetan ini semuanya masak. Tatanya apa? Aduh, nggak cocok menunya. Rasanya diungkapkan. Bukan main rasa saja, menunya saya tidak cocok ini. Gambar ini lagi. Duh, biarpun bahasanya kan bukan ini lagi tidak cocok. Bahkan tapi kita hargai. Masya Allah, subhanallah. Kalau mau nanti menghendaki yang lain, pesan dong besok hari. Ayang, kayaknya Aa minta yang lain besok apa ya kira-kira? Ngusulkan dong. Bukan tiba-tiba di saat sudah disajikan mengatakan, enggak cocok menunya, enggak cocok ininya. Tersinggung. Di sisi lain memang ada seorang suami di saat disajikan makanan memang gayanya begitu. Kalau tidak mudah memberikan apresiasi kepada apa yang dilakukan seorang istri secara langsung. Tapi dia sering kalau pulang membawa hadiah, tiba-tiba kejutan begini dan sebagainya. Tidak usah, kalau dimasakin tidak usah terima kasih. Biarpun itu salah seharusnya masih. Disuruh masak, disuruh makan bagi-bagi, sudah siapin sama istri. Tatanya, aduh adek, abang harus buru-buru nih di kantor rapat, nggak bisa telat. Mohon maaf, langsung pergi. Nggak mencoba mencicipi dan sebagainya. Padahal seandainya dia cerdas minta, sayang dibungkusin dikit ya. Biarpun nanti tidak tahu dimakan atau tidak. Dan itu perlu kita lakukan. Mungkin ke rumahnya seseorang atau bagaimana. Dia sangat mengharap kita makan. Jangan ditinggal begitu. Saya minta sebungkus. Atau apa. Bekal. Ya Allah, ini nama saya gitu. Senang. Sebagai seorang ini sebenarnya tidak langsung pergi begitu saja. Minta, tolong sayang ini. Saya pengen banget. Di mobil dimakan seberapapun. Sayang lagi dimakan. Dia enak banget. Masya Allah. Syukran jantiku, salehahku gitu. Tapi tidak semua orang suami punya cara begitu. Madhabnya beda. Barangkali madhabnya cuek tadi. Madhabnya tanggung jawab kalau urusan nanti. Apa saja bakal dipenuhi. Tapi urusan begini nggak bisa. Nah, seorang istri juga sama. Di saat menemukan suami tiba-tiba punya madhab begitu. Cuek. Kurang menghargai gaya hidupnya semacam itu. Tapi dia mengungkapkan cinta dengan cara yang lain. Tanggung jawab itu tampak. Jadi memberikan apresiasi, terima kasih itu
Jarang. Tapi di sisi lain ada. Nah, maka seorang istri yang cerdas ya nggak usahlah pusing kalau ternyata sudah masak kok suaminya nggak makan, nggak usah marah-marah. Dimasakin, buat dimakan dan sebagainya. Sudah nggak usah seperti itu. Langsung aja, alhamdulillah tambah berat badan makan sendiri. Nah, jadi bikin happy supaya kita tidak berubah berinteraksi. Akhirnya kalau kita tidak begini nanti besok pusing. Akhirnya malas. Paling masaknya tidak dimakan. Akhirnya nggak masak juga. Mulai sang suami akhirnya merasa tidak diperhatikan. Suami biarpun dia tidak makan, dia sebetulnya merasa bahwa dia telah diperhatikan. Oh, abang makan dulu dong, masya Allah. Nanti lapar, nanti pokoknya jangan jangan minum kopi dulu ya. Kalau minum kopi makan biskuit atau apa ya. Ya sayang, bener nih nggak makan ini. Nah, ini waktu sayang waktu. Ya oke sayang. Besok agak awal dong, jangan gini. Ya. Jadi seorang istri pun menanggapi dengan tenang. Cuman kadang ada seorang action, madhabnya seorang istri. Kalau sudah dimakan, marah, no, tidak perhatikan ini. Padahal dia caper, pengen diperhatikan saja. Cuman caranya adalah tidak indah. Marah-marah. Akhirnya, ya, sudah. Mau makan ya sudah. Memang tidak enak ya masakan saya. Ini. Ada WA itu. Makanya, dia sebetulnya caper ya, cuman caranya dia cerdas, caranya kalimatnya nggak enak kepada suami. Coba seandainya daripada ngomong, iya sih, iya makannya mah nggak enakan di warung sama di kantor ya. Daripada ngomong itu anak, abang, lain kali lebih awal dong ya, biar kita makan bareng dong. Kan jadi nikmat, biarpun masakannya mungkin belum terlalu enak, tapi kan makan bareng asik dong abang. Oke ya, bang, sayangku, cintaku, kita aja, nggak usah pakai. Ini kita hubungkan dengan sebelumnya menuntut. Jadi ada rentetan ilmu ini kurang lebih. Nah ini hal-hal semacam ini kalau memang model suaminya semacam itu, jangan jadikan bahan untuk merusak cinta kita. Modelnya memang mau cuek model begitu. Nah, jadi dalam perjalanan seperti kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kita sambil belajar loh ya. Mengamati pasangan, fahami cara pasangan mencintaimu. Nah, kemudian di saat ada cara pasangan mencintai kita tapi dengan cara yang diharamkan. Nah, ini ada juga. Ada suaminya mungkin karena kurang ilmu sehingga ingin menyenangkan istrinya tapi tidak peduli dengan yang haram. Nah, indah saat seorang istri cara menolaknya pun juga harus indah, cantik. Tidak langsung ini haram bang ini. Enggak, abang. Supaya tidak tersinggung, supaya dia ada insafan, kesadaran di hatinya. Supaya tidak menjadi hatinya itu berbalik yang semula mencintai gara-gara begitu kan. Mungkin dengan bahasa yang indah, kumpul abang, duduk manis, makasih abang, ini sebuah perjuangan. Luar biasa abang. Akan tapi abang, ini kan kata ulama, kata ustadz. Kan kita pengen bukan saja di dunia dong. Kita pengen di akhirat juga di surga. Katanya rizki abang dari sisi ini kurang ini abang. Mohon maaf abang, ini bukan mungkin saya salah paham. Jadi, ya. Nah, dengan kalimat lembut mudah diterima oleh seorang suami. Karena seorang suami memberikan itu adalah ingin menyenangkan istri. Biarpun caranya haram. Tapi yang nggak benar adalah istri diam-diam yang penting saya dapat, halal haram nggak penting. Wah, ini perusak. Jadilah istri seolah-olah istri yang mencintai suami sebenarnya dia menjerumuskan suami. Sehingga seorang istri nggak peduli suaminya korupsi, ngambil duit masjid, ngambil duit kantor, hanya gara-gara nuntuti keinginannya. Wah, ini penjahat halus. Tampak sebagai istri. Dia menyiksa suaminya, harus memberikan sesuatu yang di atas kemampuannya. Sehingga sampai suami korupsi, ngambil duit masjid, ngambil duit pondok. Ini karena tuntutan istri. Istri yang bodoh tadi. Nah ini hal-hal begini, ini adalah berangkat dari tadi. Kalau kita sudah memahami cara mencintai, kemudian juga kita ingin menyesuaikan cara mencintai, baru setelah itu mungkin kita menuntut orang lain, atau bukan menuntut, mengajari pasangan kita untuk tahu cara kita mencintai, sehingga kalau saling mengerti adalah sudah menjadi satu bahasa cinta yang bermacam-macam. Bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu adalah bisa saja tanpa suara dan tanpa kata-kata, tapi satu perbuatan yang satu sikap, satu cara. Kalau sudah suaminya marah, ada seorang ngerti suaminya marah-marah, pasti marah cinta. Kenapa? Saya sih yang nakal, jangan makan ini masih aja boleh. Iya bang, makasih. Kamu tuh dikasih tahu, jangan makan gorengan lagi. Coba, kalau seorang istri paham, itu bahasa apa coba? Bahasa cinta. Karena suaminya, istrinya punya penyakit jantung apa yang membahayakan. Loh, begitu mudahnya kalau kita punya prinsip ini.
memahami cara pasangan mencintai kita, jangan paksa pasangan memahami cara mencintai kita. Kemudian setelah itu belajarlah kita mencintai pasangan, ini yang baru, belajarlah mencintai pasangan dengan cara yang disenangi oleh pasangan kita, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Baik, Masya Allah Bu ya. Ini semakin lengkap kita memahami tentang mazhab cinta. Untuk kesimpulan dan doa keberkahan Bu ya. Kesimpulannya adalah ya, antara yang sudah kami berikan dari kajian pertama, kedua, ketiga ada kesinambungan. Mulai dari banyak jangan menuntut, kemudian memahami pasangan dan sebagainya. Cuman ini lebih spesifik dalam memahami, mencintai. Karena bercinta itu memang ada seninya ya, harus seni bercinta, dan cinta itu indah dan disanjung oleh Allah. Jangankan ke urusan suami istri, dengan sesama aja, dengan cinta disanjung oleh Allah, bahkan nanti akan diseru oleh Allah, dipanggil di padang mahsyar dengan panggilan khusus, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku perlindungi di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku, nyaman. Jadi di padang mahsyar yang katanya panas, menyiksa, indah bagi orang hidup dengan cinta. Di dunia pun hidup dengan cinta tuh enak. Makanya perlu kita suburkan cinta. Memahami cara mencintai, memahami madhab cinta. Agar tahu betul bahwasanya itu adalah indah. Ya. Obat itu indah atau tidak indah sih? Indah Bu ya. Yang tidak indah kan penyakitnya. Ya. Ya kan? Obat itu kan pahit. Suntikan segala macam. Tapi dengan akal kita cinta dengan obat ini. Biarpun hati kita belum bisa nerima, bukan karena obatnya, karena penyakitnya. Saya tidak senang dengan penyakitnya, ya kan? Cuman karena obat ini ada hubungan dengan baik, obat jadi kena. Padahal sesungguhnya kalau obat hilang, marah enggak kita? Kita punya obat, waktunya minum dibuang sama istri kita. Marah. Ya. Bukan, manusia enggak mau seperti itu. Nah, begitulah. Ternyata ada satu hal yang tampak dia sebagai sesuatu yang mungkin tidak elok, tidak kita senangi, tapi sungguhnya kalau kita fahami secara serius, ternyata itu adalah bahasa cinta pasanganku kok. Sehingga marahnya pasangan nanti bisa kita tafsiri dengan tafsiran cinta. Apapun yang dilakukan suami istri pasangan kita, selagi bukan melanggar Allah ya, yang sekiranya tidak mengenakkan hati kita begitu mudah memahami bahasanya itu adalah madhab cintanya. Itu adalah ungkapan cinta yang berbeda-beda. Ungkapan cinta itu tidak hanya ungkapan tertulis. Bisa perilaku, bisa reaksi, bisa perhatian, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Doa keberkahan Bu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai benar-benar karena Allah. Sehingga kita menemukan keindahan di dunia. Khususnya keluarga, dan indah kelak di surga bersama baginda Nabi. Al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga sehat selalu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fajr TV dan pendengar setia Radio Go Network, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pendidikan bagaimana kita dalam berumah tangga setelah kita memahami mazhab cinta dalam program Halaqah Fajar berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.